Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana cara menangani kenakalan anak atau anak yang sulit untuk nurut? Kadang ketidaksabaran itu muncul dalam menghadapinya dan selalu ingin marah ketika sudah lelah menasehati tetapi tidak didengar. Metode seperti apa yang tepat, Ustadz? Dulu waktu ayah nasihati kamu gimana ya? Dulu. Aku kan penurut. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Pertama, polanya jangan merintah tapi mengajak. Kalau merintah memang nanti hanya menjadi instruktur, dia sendiri nggak ngikut. Nanti jangan kayak guru olahraga, murid-muridnya suruh olahraga, dia sendiri nganter olahraga tapi pakai motor. Yang anak-anaknya itu suruh lari maraton. Nah ini nggak Jadi ayo sholat sama-sama sholat. Kuping apa tanduk? Ya kuping, dengar dan nggak dengar sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid. Bapak ibunya nonton drakor gitu dari Netflix, nah, dari sini. Nah itu nggak pas gitu. Yang kedua, anak itu ditadri dengan by process, take time. Biasanya susah dinasihati karena sudah terlanjur. Karena dari awal tidak dikondisikan. Makanya kenapa Rasulullah itu mengajarkan dari umur 7 tahun dibiasakan untuk amal-amal baik, untuk sholat. 10 tahun nggak mau sholat dijewer. Kenapa? Karena ada dari awal. Karena kalau sudah biasa, nanti didiamkan aja dia kalau tahu tidak salah. Alhamdulillah anak-anak ayah, alhamdulillah. Kalau ayah diem, oh ada yang salah. Tapi kalau tidak biasakan dari awal, dipukul pun malah menghindar. Nggak kena, nggak kena, rasain papa, nggak kena. Nah, kurang ajar kan? Gitu. Nah, yang ketiga, insya Allah kalau anak-anak kita itu kalau sudah dari awal, nggak perlu pakai main. Mbak Iva terus terang, pernahkah ayah mukul sampai betul-betul? Nggak pernah. Gitu. Malah dia yang suka nginjek-nginjek saya. Gitu. Iya. Oh, kan disuruh. Iya, malah nginjek-nginjek ayahnya. Nggak ikhlas sama. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana anak yang bakti ke orang tua. Artinya apa? Hubungan baik itu dibuat. Sampai nggak mau dengar itu pasti ada something wrong. Nah, jadi tidak mesti yang salah orang tuanya, tapi juga bisa harus koreksi diri. Atau anak itu kadang-kadang bukan nggak mau buka diri, nggak mau curhat kepada orang tua, tapi cuman orang tua mungkin nggak membuka diri untuk dicurhati. Maka dua-duanya harus betul itu komunikasi. Berikutnya diperlukan ilmu, maka anak dididik. Syukur memang wahananya ada pengajian, kayak ada dimasuk pesantren, kayak ada itu semuanya. Yang super lebih baik juga kita doakan. Jadi anak kalau sudah begitu kita doakan terus. Kalau perlu didoakan bersama. Artinya mbak anak juga didoakan. Ayo doa yuk ngamini. Insya Allah kalau itu serius mendoakan, Masya Allah anaknya nanti juga akan ikut mengamini. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami yang nurut. Amin, amin, amin. Misalnya dengan begitu kan sudah itu semuanya. Bikin forum keluarga, bikin forum untuk ibadah bareng, pergi bareng, tempat mesra. Atau mungkin kalau dia nggak mau dengar, nggak pas caranya, nggak pas waktunya, nggak pas bahasanya. Kamu tahu Fir'aun? Tahu persis kamu itu kayak Fir'aun. Itu. Kamu tahu anaknya Nabi Nuh? Tahu. Itu masuk neraka nanti. Lah, Kanan itu persis kamu itu. Berarti tidak pandai mengambil hati anak. Atau mungkin kalau anak-anak kan juga masih kadang moodnya juga. Nah, makanya cari yang mood yang bagus. Artinya diajak pergi kemana, kayak diajak makan bareng nggak di mana. Pergi kemana ya? Aku moodnya lagi nggak? Hampir tiap hari ngajaknya pergi itu. Masalah biasa. Iya, ada tanggal merah aja masih tahun depan aja udah. Ya Allah, ini Wakatobi, ini belum ke sana, belum ke, udah lama ya, masuk anak sudah lama ya kita nggak ke Singapura. Itu sampai masalah. Anak saya itu nanya, udah lama ya nggak ke Singapura, Masya Allah. Enggak, kan bener kan? Nah ya betul lah, ngapain apa keharusan untuk ke Singapura? Umroh aja Mbak Iva udah berapa kali. Gitu. Iya, karena pandemi juga nggak ke Eropa. Lah ya, oh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Kan sekarang bisa wisata itu bisa dengan virtual, tidak ada masalah. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihat mengenai cara mendidik anak. Ini mendidik anak lagi. Ya. Cara mendidik anak yang benar ketika orang tua sudah mendidik dan mengajarkan agama dan akhlak yang baik, tetapi lingkungan pertemanannya dominan memberi pengaruh negatif. Mohon nasihatnya Ustadz. Karena sudah tahu, maka anak dipengaruhi bukan dari keluarga saja, tapi juga lingkungan,
tapi juga sekolah, milih sekolah yang pas. Ya. Cari yang full day, yang berwawasan internasional. Misalnya Contohnya dibina anak soleh, bias. Ya, karena di situ nggak ada kesempatan. Insya Allah di bias orang dididik kemandirian, dididik karakternya. Bahkan tidak ada yang nyandu kepada TV, nggak ada nyandu kepada apapun, mau Barbie, mau Tamiya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah dikondisikan dari awal. Bahkan nanti bisa-bisa orang tua yang dinasihati oleh anaknya. Alhamdulillah bina anak soleh, bias itu memang diarahkan bagaimana anak itu terdidik, bahkan berapa banyak orang tua itu belajar dari anaknya. Baik belajar ngajinya karena anaknya sudah 3 juz, ibunya baru juz 2 aja, juz apel sama juz semuanya trikul, kulhu, kulau, kulanya jaga. Cari sekolah yang pas, cari lingkungan yang pas. Karena sudah tahu itu karena lingkungan, anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman dekat, oleh korini, oleh khalilih, teman-teman dekat. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena siapa? Karena teman dekatnya. Maka penting teman dekat. Sampai-sampai orang suruh bersabar untuk berteman dengan orang-orang. Sekarang dibaca surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'aladi nayada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Perlu ada kesabaran untuk bersama dengan orang-orang soleh. Karena kenapa anak-anak di bias itu di boarding, dimasukkan pesantren? Karena di pesantren perlu kesabaran. Dari situlah akan ini. Kalau Anda tidak mau merasakan pahitnya untuk mencari ilmu, pahitnya untuk menjalankan agama, kamu akan merasakan pedihnya kehidupan yang akan datang. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Coba ketemu? Ayat 28 kan? Ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Pertama ayat Al-Kahfi ayat 28 ini bicara tentang bersabar dengan orang-orang baik. Berkumpullah dengan orang yang soleh. Karena untuk berkumpul dengan orang soleh itu perlu kesabaran. Bahkan matanya nggak boleh meleng. Wala ta'tu ainaka anhum. Jadi jangan berpaling. Karena apa? Karena dunia. Karena apa? Karena nafsu. Karena nanti godaan orang beragama, dunia dan nafsu. Enak-enak pengajian, ada apa? Acara yang lain. Enak-enak baca Quran, ada acara TV, ada acara apa ya? Maka jangan kamu bersabar. Kesabaran itu penting. Nah, disitulah maka kita bersabar dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Makanya biasanya di pesantren itu perlu kesabaran yang luar biasa. Sabar dari yang melakukan, sabar dari orang tuanya. Kadang-kadang yang nangis malah ibunya. Karena di pesantren itu yang nangis malah ibunya. Baru kuliah sebentar, baru 1 semester aja. Kalau anaknya nggak pulang, ibunya yang nyusul terus tiap minggu itu. Nah, saya ngalami seperti itu. Ya, mantap. Itu ya, biar ada kemandirian itu semuanya. Itu. Kan kangen mungkin di rumah ya, ada teman yang ngobrol. Iya, sekangen-kangennya itu bagaimana itu dididik dalam suasana. Ya karena kalau ingin memasak sesuatu supaya matang harus ada suasana, dihangatkan, terus konstan. Kalau nanti nyala mati nanti nggak bisa jadi. Masak saja seperti itu, apalagi mendidik karakter seseorang. Jadi suasanakan suasana yang baik, berkumpul dengan orang soleh, dan sudah terjawab bagaimana kita harus udah menyadari sendiri di mana. Cari lingkungan yang baik. Karena juga susah juga kan kalau misalnya cuma dari orang tua tok. Iya, nggak bisa. Kadang-kadang justru anak bisa mendengar dari orang tuanya orang lain daripada orang tua sendiri. Atau dari gurunya, atau dari mana. Maka diperlukan sinergi dari semuanya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ustadz, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu ketika putrinya sudah balik tapi tidak mau menutup aurat? Di sisi lain, sang ayah membebaskan mau menutup aurat atau tidak. Bahkan terkadang sampai melarang jika itu dianggap mengekang. Padahal itu untuk kebaikan anak sendiri. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang bapak, suami, atau ayah itu adalah pemimpin.
maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmogandul, Uka-uka, Gentayangan, uji nyali, sipilis, liberal atau apa, sangat tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Seorang bapak seharusnya paham bahwa seorang muslim, muslimah di waktu sudah balik, maka seharusnya dia sudah menutup auratnya. Memang agak berat kalau memang orang tuanya sendiri nggak mensupport, karena itu tanggung jawab orang tua. Nanti mas'ulun, akan ada mas'uliyahnya, ada pertanggungjawaban, responsibilitasnya gimana. Kalau anak-anak kita tidak nurut pada jalan yang benar, nanti kasihan orang tuanya, nanti dia harus mempertanggungjawabkan. Yang bertanggung jawab bukan presiden, bukan menteri, bukan gurunya, tapi orang tuanya. Nah, untuk itu memang harus disadarkan dari orang tuanya dulu. Nah, anak itu artinya apa? Itu by proses, take time. Jadi perlu waktu, dengan proses, dengan pemahaman betul, jangan dipaksa. Karena la ikraha fiddin itu ada dua. Satu, jangan maksa-maksa untuk amal agama. Yang kedua, jangan juga melakukan agama hanya karena keterpaksaan. Nanti pakai jilbab ketika ada bapaknya, nggak ada bapaknya ya langsung dilepas lagi. Di sekolah-sekolah ada kewajiban untuk berjilbab, di universitas negeri. Di universitas mana yang mungkin universitas yang berbasis Islam wajib berjilbab, tapi karena dia tidak dengan kesadaran, hanya pakai dia, habis itu langsung lepas itu semuanya. Nah, makanya perlu ada penyadaran. Maka kuncinya tentu dari orang tuanya dulu. Jangan mimpi anaknya soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah dulu. Nah, ini makanya memang menjadi berat itu. Makanya dari awal kalau kita mau nikah, tolong dengerin baik-baik, jangan hanya berpikir untuk cari istri atau cari suami. Nikah itu bukan sekedar mencari pasangan. Tolong kameramen, dua-duanya yang belum nikah, Anda nikah adalah mencari bapak bagi anak-anakmu, mencari ibu bagi anakmu. Jadi nikah itu bukan sekedar cari pasangan. Itu. Maka pertimbangannya bukan hanya cantiknya saja, bukan hanya karena kayanya saja. Kaya cantik itu nggak lama, lagi cuma cantik gitu. Lebih bagus cari pasangan yang jelek, lebih istiqomah, lebih kekeh. Sudah tua pun masih jelek, udah mati aja masih jelek kok masalahnya. Kalau ganteng nggak lama. Ini tolong dengerin ini ya, kami di aja yang belum nikah ini loh. Tolong cari suami, cari istri adalah ibu bagi anak kita, bapak bagi anak kita yang nanti mampu untuk mendidik. Dan mendidik itu beda dengan mendadak. Kalau mendadak itu bisa cepat, tapi kalau mendidik by proses dari awal. Nah, ini memang sudah tahu sumbernya orang tuanya tadi, bapaknya sendiri, ya yang perlu sekolah jadi bapaknya dulu. Kalau memang bapak belum siap jadi bapak, ya jangan punya anak dulu. Nah, itu jadi pertanggungjawaban. Itu anak itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin juga ini nyuruh nutup auratnya pas sudah balik, pas maksudnya ya, dikondisikan dari awal kan dikondisikan dari playgroup, TK, kadang-kadang kalau pergi ini cantik ya, nah ini cantik ya. Jadi dia sudah punya mindset bahwa orang cantik itu kalau nutup aurat. Mungkin dari awalnya sudah dari yang nimangnya aja nggak benar, biri, ini anak siapa malah bilang gitu. Kemana kok, ini anak siapa malah nanya. Lah dulu yang buat siapa kok malah nanya. Nah, dikondisikan dengan suasana agama. Insya Allah walaupun nggak disuruh, karena kalau ada suasana agama, orang tuanya apa nutup aurat, anaknya juga akan malu kalau nggak nutup aurat. Walaupun juga ada yang sebaliknya. Anaknya sudah di sekolah Islam, pakai kerudung rapat, ibunya itu ya Allah yang ting pecodot sana sini. Oh, Masya Allah, kadang-kadang anaknya pakai jilbab rapat, masih gadis rapat, malah ibunya yang kadang pakai rok mini, pakai jilbab, jilbab ya, jilbaban tapi ya tadi Masya Allah. Ya, jadi mohon maaf ya dua-duanya dikondisikan. Sekali lagi memang kuncinya dari orang tua dulu, dari awal, dari sejak dini pendidikan agama harus ditanamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah udah selesai pertanyaan hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seputar parenting. Ya. Yang sebenarnya kayaknya kalau dari pertanyaannya sih udah pada tahu akar masalahnya itu dari mana. Ya. Jadi mungkin bisa solusinya itu lebih gampang karena mereka udah tahu juga gitu loh. Masalahnya ada 3. Tahu itu harus diikuti dengan mampu dan mau. Kadang orang tahu tapi tidak mampu dan tidak mau untuk mau berubah. Tahu kalau ngerokok itu jelek, tetap aja ngerokok. Tahu gosip itu jelek, tetap aja gosip. Padahal dia tahu.
Koruptor itu tahu kalau dia salah, tapi tetap aja korupsi. Nah, berarti dia diperlukan kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan, maka ada doanya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berilah, pahamkan kami kalau baik itu baik dan beri kekuatan untuk mengikutinya, dan pahamkan kami ya Allah kalau yang jelek itu jelek, maka beri kekuatan untuk menolaknya. Nah, ini penting. Maka terus berdoa supaya terpandu, terguidance untuk kebaikan. Ya, semoga video kali ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini juga bermanfaat, nggak cuma bagi teman-teman yang bertanya, tapi juga teman-teman lain yang lihat dari awal sampai akhir. Oke, mungkin sekian dulu. Ya. Ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya seputar topik ini atau topik lain, bisa banget DM ke Instagram Ayah di @ustadzdianto.official atau @nasehatui. Ya, Oke, nanti kita insya Allah akan jawab satu-satu di Femcast ini. Oke, terima kasih Ayah udah jawab. Sama-sama, Nak. Terima kasih teman-teman udah nyimak dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.